Oke, selamat ketemu lagi untuk analisis di laporan keuangan. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis tentang teknik analisis yang kita kenal dengan analisis common size ya. Jadi selain analisis pada rasio keuangan di dalam manajemen keuangan, untuk menganalisis laporan keuangan itu kita mengenal dengan nama common size. Apa sih common size? Jadi common size itu akan menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan dengan cara menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan, baik itu yang ada di neraca maupun di laba rugi. Caranya seperti apa? Jadi kita akan membandingkan, melakukan satu perbandingan dari setiap perubahan dalam pos-pos yang ada di neraca, yaitu di aktiva dan di pasiva ataupun di laba rugi di penjualan. Jadi kita akan melihat pos-pos di masing-masing itu apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita akan bandingkan berapa sih berapa persen dari pos-pos itu kita bandingkan dengan total. Misalkan untuk aktiva, ya tentunya kita bandingkan antara pos-pos masing-masing di aktiva itu dengan total aktivanya dikalikan 100%. Kalau di pasiva itu adalah komponen di pasiva, yaitu berupa hutang lancar, kemudian hutang jangka panjang, kemudian ekuitasnya terhadap total pasivanya. Jadi total pasiva dan aktiva itu poinnya adalah 100%. Kemudian kalau di di laba rugi, total yang penjualan dalam ini adalah penerimaan, ya penjualan bersih, itu kita akan nilai pada kita nilai 100%. Nah, kemudian kita akan melihat dari situ akan membandingkan perubahan masing-masing komponen dalam persen itu tiap antar tahun. Jadi misalkan 2018 ke 2019 mengalami perubahan seperti apa. Dari situ ini ada untuk melengkapi daripada analisis yang ada di analisis rasio. Kita lihat sekarang ya. Pada sisi neraca. Jadi pada sisi neraca di dalam analisis common size, yaitu pada sisi aktiva, itu total aktiva kita nilai 100%. Kita tidak pedulikan berapa rupiahnya, karena antar perusahaan berbeda. Yang kita lihat adalah total daripada aktiva itu kita nilai 100%. Kemudian komponen dalam aktiva itu kita hitung dengan dari nisbah atau rasio antara masing-masing pos di dalam neraca dengan total aktivanya kita kalikan 100%. Misalnya kasnya berapa persen dari total aktivanya, persediaan berapa persen dari total aktivanya, dan sebagainya. Kemudian dalam analisis di sisi pasiva, maka jumlah pasiva dinilai 100%. Kemudian komponen yang ada di pasiva itu yang meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang serta ekuitasnya itu kita nilai, kita bandingkan dengan total pasivanya kita kalikan 100%. Sehingga kita akan tahu hutang jangka pendeknya itu berapa persen. Sehingga akan diketahui berapa persen masing-masing pos dalam neraca tersebut, baik di sisi aktiva maupun di sisi pasiva. Kemudian dilakukan suatu analisis perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan apa? Perubahan persentasenya. Jadi kita bukan melihat nominal rupiahnya, tapi persentasenya. Sehingga diketahui bagaimana perubahan persentase dari masing-masing pos yang ada di neraca. Analisis ini dapat dikombinasikan dengan analisis rasio keuangan, sehingga akan melengkapi analisis keuangan yang telah dilakukan pada waktu yang lalu. Pada bagian lain kita sudah menyampaikan analisis rasio keuangan, ya. Mulai likuiditas, kemudian aktivitas, leverage, kemudian rasio profitabilitas dan rasio pasar. Sekarang kita coba untuk analisis common size. Misalkan kita ambil suatu laporan keuangan suatu perusahaan, kita ambil aja kasnya, misalkan ada 786,46 pada tahun 2018, kemudian piutang usahanya 2.382,08, persediaan 4.589,45 dan seterusnya. Total aktiva lancarnya adalah 7.757,99. Ini misalnya dalam juta gitu ya.
total aset tetapnya adalah 10.000 sekian, sehingga total asetnya pada 2018 sebesar 18 sekian. 2019 kita bisa lihat ini M. Nah, maka ketika kita mau menghitung untuk analisis common size, kita akan ini. Dari mana 4384 adalah dari 786 ini ya. Kita coba ya. 786 misalkan ya. Itu kita bagi 18 sekian. Kita coba ya, kita ambil dari di Excel-nya. Ya, kita coba. Sambil ya di Excel ya. Jadi misalkan kita ini ya, kita ini totalnya berapa gitu ya. Saya copy di Excel. Bentar, Excel-nya nunggu sebentar ya. Kita bagi total asetnya. Demikian juga pada tahun 2019 ya. Ya, misalkan ini saya pakai, kemudian total asetnya berapa? Ini total asetnya tadi kita ambil, total asetnya adalah sekian. Copy ya. Ini misalkan saya ini ya. Kenapa ini? Karena lebarnya tidak cukup ya. Kita lebarkan. Pokoknya misalnya kita buat sama gitu ya, 12. Ya, enak. Yang namanya rasio tadi ini kas dibagi dengan total aktifanya. Nah, kita dalam bentuk persen ya, sudah kita persenkan. Sebesar 43 ini sama dengan ini besarnya ya. Nah, ini caranya seperti itu. Dan juga di piutang usaha sama, piutang usaha ya, piutang usaha. Misalkan ini piutang usaha, ini piutang usahanya ya. Ini saya lihat saja 13,16 sama hasilnya. Nah, ini cara menghitungkannya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita tahu ini, kita akan bandingkan dua ini ya. Nah, ini terjadi perubahan seperti apa? Ternyata kalau kita analisis ya, itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, ternyata cash-nya mengalami kenaikan ya. 0,26 dari ini ke sini ya. Oke. Kemudian di sisi pasifa sama, di sisi pasifa saudara ambil data keuangan di pasifa meliputi misalnya adalah hutang jangka pendeknya berapa ya. Kemudian kita kalikan dengan, kita bagi dengan total pasifanya berapa ya. Ini akan hasilnya sama ya. Ini persentase, kemudian kita akan lihat naik turunnya. Nah, kita bisa komentar ini. Jadi misalkan adalah total untuk pasifanya sebesar 18 tadi ya. Itu adalah sumber dananya dari utang jangka pendek ya, utang jangka pendek itu di bank misalkan sekian. Nah, ini kita bagi ini ya. Yang merah ini kita bagi total ini. Nah, ketemunya adalah sebesar 1179. Nah, mengalami kenaikan atau penurunan tuh ternyata kalau kita lihat mengalami penurunan pinjaman di banknya. Demikian juga sebaliknya kalau kita pakai untuk analisis di laba rugi, maka di laba rugi ya, laba rugi nilai penjualan bersih itu kita nilai 100% laba penjualannya. Jadi logikanya adalah kalau kita menghasilkan laba bersih itu berapa persennya dari penjualan. Jadi komponen dalam laba rugi itu tidak nisbah antara masing-masing pos di dalam laba rugi dengan total penjualan. Artinya adalah laba rugi, kemudian di situ ada komponen-komponen biaya. Kemudian dalam analisis common size, sisi laba rugi maka jumlah penjualan bersih dinilai 100%, kemudian komponen yang ada di laba rugi dihitung nisbah antara masing-masing ini. Sehingga akan diketahui berapa persen masing-masing pos dalam laba rugi tersebut. Kemudian dilakukan analisis perubahan dari tahun ke tahun. Sama. Nah, sekarang kita lihat coba contohnya ini. Ya, contohnya ini. Ini penjualan tahun 2018 sekian, 66 sekian. Itu berapa? Kemudian bawah ada beban pokok negatif ya, beban pokok itu berapa persennya dari penjualan ini? Ternyata sebesar minus 49,28%-nya. Jadi sekian persennya. Kemudian dan seterusnya kita bagi ya, yang ini kita masing-masing ini kita bagi total ini ya, yang merah ini saya bagi dengan yang warna
biru misalkan. Ini kita bagi. Hasilnya adalah ini hasilnya. Nah, oke, ini kita lakukan terus untuk semuanya. Oke, kemudian kita akan lihat mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, saya pikir itu untuk common size. Jadi kita bisa menganalisis. Ini akan melengkapi analisis rasio yang ada. Jadi ini kita bisa lihat ternyata beban pokoknya mengalami kenaikan, gitu ya. Labanya mengalami kenaikan, tapi sudah lihat biasanya penjualannya naiknya sekian persen. Nanti itu ada bisa dikombinasikan dengan alat analisis rasio yang lain, sehingga kita bisa lebih lengkap untuk menganalisis suatu perusahaan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.